warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang hukum riba dalam ekonomi Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Nur Salim Tri Cahyono dengan NIM 2014110137 dan saya sendiri Ebida Masrurah dengan NIM 2014110147. Adapun daftar pembahasan, yang pertama pengertian ekonomi Islam, yang kedua pengertian riba, ketiga hukum riba dalam ekonomi Islam, keempat sebab-sebab riba diharamkan dalam Islam, dan yang kelima cara menghindari riba dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ekonomi Islam dan apa itu riba? Pastinya kalian pernah mendengar apa itu ekonomi Islam dan apa itu riba. Nah, lebih jelasnya, yuk kita langsung ke pembahasan. Pertama, tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah ekonomi dalam ungkapan ekonomi Islam berdasar sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri, karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi yang digunakan sebagai landasan nilai. Sedangkan ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan, ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa ialah ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Pengertian riba dalam hal pengambilan tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi penukaran atau jual beli secara barter ataupun transaksi pinjam-meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu di tempat penukaran. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Salim Tri Cahyono. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Hukum riba dalam ekonomi Islam. Islam sangat menentang adanya praktek riba dalam perekonomian. Riba merupakan usaha kotor, haram, tercela dan tidak ada berkahnya, bahkan mendatangkan malapetaka dan bahaya bagi siapa saja yang ikut serta dan membantu mensukseskan segala transaksi riba, baik pemberi modal, peminjam, penulis maupun saksi. Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Oleh karena itu, penghapusan riba dari sistem ekonomi Islam ditunjukkan untuk memberikan keadilan ekonomi dan perilaku yang benar secara etis dan moral. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga. Sistem pinjam-meminjam yang berlandaskan riba ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal, dan di sisi lain kaum peminjam sangat dirugikan.
Hal ini jelas dilarang dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan kata riba dan konsekuensinya seperti bentuk, kata, dan kejadiannya dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280, surah Al-Hajj ayat 5, surah Al-Fusilat ayat 39, surah An-Nahl ayat 92, surat Ali Imran ayat 130, surat Ar-Rum ayat 39, surah Al-Mu'minun ayat 50, surah Al-Ra'd ayat 17, dan surah Al-Haqqah ayat 10. Salah satu larangan riba dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surah Ar-Rum ayat 39. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang kita untuk mengambil riba atau tambahan pada segala bentuk kegiatan muamalah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa riba dalam ekonomi Islam hukumnya adalah haram. Selanjutnya, sebab-sebab riba diharamkan dalam Islam. Yang pertama, riba dapat menghilangkan sikap saling tolong-menolong. Tolong-menolong antar sesama merupakan suatu kewajiban. Namun apabila dalam bertransaksi kita menggunakan riba, yang artinya kita mencari keuntungan dalam kesusahan orang lain, maka hal itu tidak mencerminkan sifat terpuji. Dan niat baik kita yang awalnya ingin membantu orang lain berubah menjadi transaksi yang bersifat komersial atau mencari untung. Yang kedua, riba merampas kekayaan orang lain dengan cara yang batil. Dengan melakukan riba, tentunya kita telah memberikan tambahan dalam proses pembayarannya. Contoh, seseorang menjual uang receh 9.000 dengan harga 10.000, yang artinya ada tambahan 1.000 yang harus dikeluarkan oleh pembeli. Jenis transaksi seperti ini sangatlah dilarang oleh Islam, sebab hanya akan merugikan salah satu pihak. Begitu pula dalam peminjaman utang yang disertai riba. Ada tambahan di setiap pembayaran tanpa melalui kesepakatan yang akhirnya membuat si peminjam merasa kesulitan. Yang ketiga, riba melahirkan kebencian dan permusuhan. Bila serakah akan harta telah merasuk di jiwa seseorang, maka tidak mustahil akan terjadi permusuhan dan kebencian, terutama antara si kaya dan si miskin. Yang keempat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Keadaan seperti ini dapat kita pahami terutama saat kebijakan uang semakin ketat. Dalam keadaan seperti ini, si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi. Sementara dikarenakan mahal, maka si miskin pun bertambah miskin karena kesulitan untuk meminjam dan membuka usaha. Dan yang kelima, riba membuat seseorang malas berusaha. Bagi mereka, para pelaku riba dianggap lebih menguntungkan karena mendapat uang yang lebih banyak tanpa perlu melakukan suatu usaha. Selanjutnya, cara menghindari riba dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kenali tentang bahaya riba. Sudah jelas jika Islam adalah agama yang hak dan melarang mengenai riba. Karena dengan riba menyebabkan seseorang terlilit hutang karena bunga terlalu tinggi. Bukan hanya itu, adanya riba juga membuat kehidupan tidak nyaman dan merasa tidak tentram pula. Untuk itu, mari kita bersama memahami tentang cara menghindari riba dengan langkah awal mengenal bahayanya. Karena dengan mengetahui bahayanya, seseorang akan mencoba menghindari. Yang kedua, ketahui cara yang halal ketika bertransaksi. Untuk cara menghindari riba yang selanjutnya yaitu harus mengenali bagaimana transaksi halal dan haram. Yang sebenarnya perlu diketahui, jual beli dalam Islam yang diperbolehkan adalah jual beli dengan dasar sukarela. Maksudnya adalah kedua belah pihak menyetujui aturan yang sudah menjadi ketetapan. Tidak boleh ada paksaan antara salah satu pihak. Syarat yang kedua adalah berkompeten.
Kecakapan dalam transaksi jual beli sangatlah perlu. Tujuannya adalah supaya tidak ada pihak yang rugi akibat kurang kompeten. Dengan demikian, kejujuran sangat penting. Selanjutnya, barang yang dijual mempunyai izin mengenai hal ini. Maksudnya, kondisi barang merupakan barang pribadi, bukan milik orang lain. Bukan hanya itu saja, akan tetapi juga barang yang diperjualbelikan halal. Yang ketiga, lakukan transaksi yang diperbolehkan. Cara menghindari riba yang selanjutnya adalah dengan melakukan transaksi yang sesuai dalam Islam. Transaksi dalam Islam juga ada berbagai macam. Salah satunya adalah mudharabah. Transaksi jenis ini merupakan transaksi yang bisa menghindari datangnya riba. Bukan hanya mudharabah saja, akan tetapi juga transaksi salam dan muajjal. Salam merupakan transaksi ketika jual beli yang berlangsung dengan menggunakan cara pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya belakangan. Sedangkan muajjal merupakan transaksi yang menaikkan harga ketika transaksi sedang berlangsung. Dan cara yang keempat yaitu berhutang kepada lembaga khusus. Sekarang ini sudah terdapat lembaga yang memberikan pinjaman tanpa melibatkan riba. Hal tersebut juga menjadi cara menghindari riba yang harus kita lakukan. Sudah terdapat banyak lembaga pemberi pinjaman tanpa riba. Tapi mengapa masih memilih pinjaman yang memiliki riba? Terkadang hal tersebut memang tidak kita sadari. Selain itu, juga banyak yang masih menggandeng riba. Walaupun sudah tahu jika hal tersebut memiliki hukum haram, manusia memang memiliki akal, akan tetapi terkadang akal tertutup rapat oleh nafsu. Kita juga bisa saling bantu-membantu sebagai cara menghindari riba. Untuk menghindari riba, maka perbanyaklah sedekah dan membantu orang miskin. Qanaah juga menjadi hal atau cara yang tepat untuk kita menghindari bahaya riba. Sekian video dari kami kelompok 4 mengenai hukum riba dalam ekonomi Islam sebagai tugas ujian akhir semester ketiga mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Mohon maaf jika ada salah kata dan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.